Anies kehilangan peluang bagus. Anies enggak bisa ngutang lagi atau jadikan Sandiaga sebagai penjamin utang. Ternyata keberuntungan enggak lagi berpihak ke Anies. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Sandiaga Uno adalah salah satu orang yang masuk radar sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dengan status sebagai orang yang tajir, sudah pasti banyak parpol yang ngiler. Siapapun yang bisa dekat-dekat Sandiaga bisa dibilang urusan logistik udah enggak perlu dipusingkan lagi. Masih belum jelas apakah Sandiaga bakal jadi cawapres atau enggak. Kalaupun jadi, masih belum jelas mau duet dengan siapa dan bersama koalisi mana. Perjalanan masih panjang. Tapi sebelum itu ada rumor Sandiaga akan duet dengan Anies, mengulang kembali kenangan saat Pilgub DKI dulu. Tapi tampaknya Sandiaga udah kasih kode, dia bakal tutup pintu terkait duetnya bersama Anies. Mau tahu apa jawaban Sandiaga? Dia udah enggak satu visi dengan Anies Baswedan. Anies saat ini mengusung tema perubahan bersama dengan koalisi perubahan. Sandiaga enggak sejalan dengan tema perubahan. Dia saat ini mendukung percepatan pembangunan seperti yang dijalankan Jokowi saat ini. Sandiaga seolah setuju dengan Jokowi bahwa Indonesia bakal kehilangan momentum bonus demografi untuk memajukan bangsa jika arah pembangunan yang sudah dijalankan tiba-tiba berubah. Hilang waktu, hilang peluang, hilang potensi, target Indonesia Maju 2045 enggak tercapai. Indonesia cuma punya waktu 15 tahun untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi untuk menjadi negara maju. Dengan statement itu, Sandiaga jelas enggak mau lagi duet dengan Anies. Mungkin memang beda visi, tapi bisa juga karena Sandiaga trauma soal utang piutang. Semua orang udah tahu ketika ada yang membongkar soal isu utang Anies yang mencapai 92 miliar. Awalnya Anies utang sebesar 20 miliar. Lalu utang ditambah lagi 30 miliar, sehingga total jadi 50 miliar. Kemudian Anies pinjam uang lagi untuk ketiga kalinya sebesar 42 miliar. Totalnya jadi 92 miliar. Anies bilang utang itu memang dia pakai untuk modal kampanye saat maju di Pilgub DKI. Uangnya bukan dari Sandiaga, tapi dari pihak ketiga yang enggak tahu siapa. Masih misterius. Anggap aja oligarki, karena pasukan nasi bungkus tukang demo, mana ada uang sebanyak itu. Utang itu lunas kalau Anies menang Pilgub DKI dan dicatat sebagai dukungan. Kalau kalah maka Anies harus lunasi utang itu. Penjaminnya adalah Sandiaga. Singkat kata, Anies berutang, tapi Sandiaga jadi bemper kalau terjadi apa-apa. Mungkin itu salah satu faktor kenapa Sandiaga udah enggak mau dekat-dekat Anies. Kapok jadi bemper. Anies tinggal terima bersih dan Sandiaga yang deg-degan. Kalau mereka kalah dan harus bayar utang, Anies bisa bayar berapa? Ujung-ujungnya Sandiaga yang harus lunasi juga. Enak di Anies, enggak enak di Sandiaga. Kalau saya jadi Sandiaga, saya bakal lari langkah 1000 tanpa bayangan. Dekat-dekat dengan Anies sama sekali enggak ada untungnya. Bagusan uangnya ditaruh di saham, tunggu dapat capital gain atau dividen. Kabarnya sih koalisi sebelah sedang kebingungan soal logistik. Katanya sih belum ada bohir atau sponsor yang cocok. Kalau Sandiaga masuk, masalah selesai. Masalahnya Sandiaga mungkin udah kapok dan enggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Anies kehilangan peluang bagus. Anies enggak bisa ngutang lagi atau jadikan Sandiaga sebagai penjamin utang. Ternyata keberuntungan enggak lagi berpihak ke Anies. Kita kembali lagi ke statement Sandiaga tadi yang soal mengusung percepatan pembangunan. Saya sangat setuju apa yang dia katakan. Ada sebagian program pemerintah yang enggak selesai saat Jokowi pensiun. Banyak yang harus dilanjutkan. Yang harus dilakukan pastinya melanjutkan dan mempercepat pembangunan itu. Intinya, presiden selanjutnya harus selesaikan apa yang masih berjalan. Kalau fokusnya di perubahan, takutnya yang masih berjalan malah dimangkrakkan dengan alasan enggak ada urgensi atau enggak ada manfaat buat masyarakat. Alasan-alasan begini bisa dibuat dan dibenarkan semau mereka. Satu proyek dihentikan, lalu diganti yang lain dengan konsep perubahan yang katanya lebih bagus. Ujung-ujungnya anggaran ditambah lagi, dimulai dari nol. Potensi korupsi makin besar. Rakyat puas dengan apa yang dilakukan Jokowi,
Lantas Anies mau mengubah apa lagi? Perubahan macam apa yang dia mau sedangkan rakyat puas dengan apa yang ada sekarang ini? Sekarang zamannya mempercepat, bukan melakukan perubahan dengan mulai dari awal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah sangat masif, tinggal dilanjutkan aja. Indonesia sudah masuk trek menuju negara maju. Prosesnya memang masih panjang, tapi treknya udah bener. Presiden berikutnya harus punya visi misi yang sama agar melanjutkan perjalanan menuju negara maju. Bukan banting setir, putar balik dan ambil jalur lain. Jangan terlalu percaya dengan apa kata Anies. Cukup 5 tahun Anies mengibuli banyak orang dengan program dan janji aneh. Jangan sampai kayak permasalahan banjir di Jakarta. Gubernur sebelumnya udah normalisasi sungai sekitar 50%. Akhirnya dihentikan Anies dengan alasan naturalisasi sungai lebih keren. Tapi itu semua ngibul karena sama sekali enggak dikerjakan. Coba aja kalau normalisasi sungai diteruskan pekerjaannya. Pasti udah selesai saat ini. Dan banjir bisa berkurang drastis. Tapi Anies keras kepala dan licik. Warga dikasih hadiah sumur resapan yang fungsinya entah apa. Warga DKI salah pilih pemimpin sehingga pembangunan bukan dilanjutkan tapi dihalangi. Sekarang bayangkan skenario di atas diterapkan di Indonesia. Pembangunan setengah jalan ditunda Anies. Lalu dia kerjakan proyek entah apa yang enggak ada manfaatnya. Anies cuma teruji keahlian ngeles, tapi kredibilitas sangat rendah. Yang diubah cuma istilah dan nama jalan. Apakah orang seperti itu mau dijadikan presiden? Banyak negara terjebak dalam perangkap middle income trap. Mereka enggak bisa merangkak naik jadi negara maju karena enggak bisa memanfaatkan momentum. Indonesia juga bisa terjebak masuk middle income trap kalau salah pilih pemimpin. Saya kasih satu analogi soal momentum. Bayangkan mobil mogok. Pertama kali didorong rasanya sangat berat. Butuh tenaga ekstra untuk menggerakkan mobil. Begitu mobil bergerak sedikit demi sedikit, lebih mudah didorong karena mobil udah punya momentum untuk bergerak. Makin didorong, makin gampang dan enggak perlu banyak tenaga. Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba berhenti mendorong? Mobil berhenti lagi. Mulai lagi dari awal. Butuh tenaga besar untuk mulai menggerakkan mobil. Habis tenaga 2 kali, juga habis waktu 2 kali. Itu contoh kalau pembangunan di negara ini diperlambat atau dihentikan. Mau mulai dari awal lagi, ongkosnya terlalu besar. Maka dari itu, kalau mau percaya dengan Jokowi, mari tenggelamkan kubu sebelah dan partai-partainya. Mereka tawarkan perubahan enggak jelas seperti apa. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.